Medan. Terima kasih masih bersama saya untuk meneruskan tugas kita bersama, share pengalaman dan hal-hal lain ya bagi Bapak sekalian, terutama untuk masalah penelitian. Kemarin kita sudah bertemu 2 hari, kita masih perlu ketemu lagi hari ini dan 2 hari berikutnya. Nanti di akhir sesi yang hari ini, kami akan menyampaikan beberapa permintaan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang berada di fakultas, untuk melakukan apa Pak ya, semacam pembuatan draft gitu dari tentang roadmap ini, dan itu memang sesuai dengan TOR, term of reference yang Bapak Ibu berikan ke Dikti. Saya hanya menerima dari Dikti dan akan kita coba penuhi yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Nanti kami akan membuat semacam apa ya, konsultatif gitu tentang apa yang harus dilakukan bersama-sama. Mudah-mudahan itu akan menjadikan program kita ini lebih sukses. Tentu saja permintaan tadi itu tidak harus selesai hari Sabtu, hari Jumat, tidak harus selesai Jumat, tapi kita sudah mulai gitu. Nanti bisa kita selesaikan dalam waktu sampai laporan terakhir, yaitu akhir bulan November. Tapi kita bisa mulai sekarang gitu, supaya nanti bisa hasilnya itu maksimum ya, bagi yang Universitas Quality dan juga bagi kita sendiri. Baik, Bapak sekalian, saya akan lanjutkan sharekan yang ada di sini. Ini adalah tentang masih dalam program data sharing Universitas Quality 2021. Yang ada kami sampaikan lagi dari Bapak Ibu sekalian, TOR yang dalam dokumen yang saya terima dari Kemendikbud. Kemudian kita buat ini TOR yang 5 buah ini menjadi urutannya seperti yang sebelah kanan bawah ini. Pertama roadmap, kemudian hari pertama, hari kedua itu jenis, kriteria, sumber dan sumber informasi penelitian. Kemudian yang ketiga hari ini adalah tentang tahapan penelitian. Kita mengetahui bahwa langkah-langkah utama penelitian seperti kita bahas kemarin, ini saya tampilkan ulang satu halaman ini, membuat roadmap, kemudian memilih salah satu topik dalam roadmap tersebut, kemudian memilih jenis, kriteria, dan sumber informasi penelitian. Nah, yang terakhir adalah tahapan penelitian yang akan kita bahas hari ini. Besok kita bahas pustaka ini. Jadi tahapan penelitian itu kita bisa lihat di sini ada 3 yang utama, yaitu membuat perencanaan, melaksanakan penelitian, dan membuat laporan. Ya, di mana-mana tahapan penelitian yang utama 3 ini. Nah, dari 3 ini kemudian kita rinci menjadi semacam yang ada sekarang. Kita akan lihat yang pertama, yaitu tahap penelitian. Jadi ada 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan dalam konteks ini adalah perencanaan penelitian bersangkutan. Perencanaan penelitian bersangkutan, yaitu tahap demi tahap. Misalkan untuk penelitian tahun ini, maka perencanaannya untuk tahun ini. Termasuk pelaksanaan pelaporan itu juga satu blok penelitian tahun ini. Gitu. Kalau untuk tahun depan atau tahun sebelumnya, nah itu ada dalam roadmap yang kemarin kita sudah bahas. Yang kita bahas sekarang adalah untuk satu blok penelitian tahun yang berjalan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Kita lihat dulu perencanaan, yaitu kita membuat perencanaan penelitian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya merujuk apa Pak? Merujuk panduan pembuatan proposal oleh Kemendikbud. Karena teman-teman kita di Kemendikbud di Jakarta itu sudah berpengalaman, orang-orang yang terpilih yang berpengalaman dan berprestasi kemudian dipilih di sana, dan mereka, Bapak Ibu kita di sana itu di Jakarta sudah membuat panduan untuk membuat proposal, misalkan proposal penelitian. Nah, saya merujuk ke situ. Yang pertama yang kita harus buat untuk satu tahapan pertama penelitian dalam rangka membuat perencanaan penelitian itu adalah latar belakang. Di dalam latar belakang itu sesungguhnya bisa panjang, Pak. Nah, tergantung riset kita. Tapi kalau ingin dibaca ringkas oleh para pemberi dana atau juga oleh kita sendiri ya, ringkas, itu biasanya dibatasi tidak lebih dari 500 kata. 500 kata. Ya, 500 kata sekitar ya mungkin 1,5 halaman kalau 1,5 spasi. Jadi tidak panjang. Tidak lebih dari 500 kata. Menurut pengalaman panduan itu, 500 kata ini sudah cukup menggambarkan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, kemudian tujuan khusus dan urgensi penelitian. Jadi ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang 5 ini, yang skema itu boleh ada, boleh tidak kalau di penelitian kita, kalau untuk rujukan pribadi, tapi kalau diajukan ke penelitian di skala nasional, ini juga harus ada. Jadi ada 5. Latar belakang, pertama, kemudian permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Walaupun tahap demi tahap yang kita lihat di sini itu, latar belakang, permasalahan, teliti, tujuan khusus, dan penelitian, itu tidak harus diberi tidak harus diberi semacam subbab tersendiri, tidak. Tetapi kalau dibaca itu kelihatan bahwa ini urgensinya penelitian begini atau tujuan khususnya ini, latar belakang gini. Baik, jadi kita pertama lihat latar permasalahan atau latar belakang permasalahannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ada paling tidak ada empat tahapan di sini, 4 sub tahap, yaitu ada start, terus lanjut, dan akhir. Saya coba berikan apa Pak ya, semudah mungkin diterima. Start. Jadi ini saya sebutkan gini, sebutkan kondisi, sistem atau keadaan tertentu beserta kemanfaatan yang sudah ada. Ini harus, Pak. Ini harus. Yang saya maksud sistem atau keadaan itu adalah objek penelitian kita. Misalkan kita mau meneliti tentang membran fuel cell, membran bahan bakar. Berarti itu sistemnya adalah sistem keadaan membran bahan bakar itu. Kalau kita mau meneliti tentang kekerasan rumah tangga di daerah tertentu, nah itu berarti sistemnya adalah itu, sistem keadaan itu. Nah, pertama-tama harus disebutkan bahwa kondisi, sistem, dan keadaan tertentu yang existing atau yang eksis ya, yang benar-benar ada, beserta kemanfaatan yang sudah ada. Jadi manfaatnya pasti ada, ya, itu kita sebutkan. Boleh panjang, boleh pendek, tapi kalau kita lihat hanya 500 kata dalam keseluruhan ini, ya tentunya pendek saja, beberapa kalimat, 3, 4, 5 kalimat. Kemudian yang lanjutnya adalah setelah kita memberikan kemanfaatnya, kita harus tunjukkan kekurangannya. Misalkan sistem atau keadaan tertentu itu kemanfaatannya belum lengkap, atau kekurangan lain adalah ada efek samping,
Atau kekurangan lain adalah mahal. Mahal penting disebut ini, Pak. Mahal. Atau mengandung risiko ini, mengandung risiko itu, dan lain-lain. Yang penting mohon disebutkan kekurangan dari sistem keadaan tertentu yang sudah kita lihat tadi. Ini pun beberapa kalimat. Kemudian setelah itu, lanjut berikutnya adalah kekurangan ini, artinya kekurangan yang disampaikan dalam tahap dalam alinea sebelumnya itu bisa diselesaikan dengan cara atau dengan metode, dengan ide ini atau ide itu atau sebagainya itu, dengan alasan bahwa ini itu, yaitu cara, metode, dan ide itu telah berhasil di sini, di situ, di sana. Jadi ini pentingnya ide kita di sini. Jadi kita punya kondisi sistem yang ada manfaatnya, kekurangannya ada. Nah sekarang kita lihatkan, kita perbaiki kekurangannya itu dengan ide kita. Ide itu bisa berupa cara, metode, atau ide yang lain. Nah setelah itu baru yang terakhir dalam latar permasalahan itu disebutkan bahwa cara, metode, ide tersebut yang ada di tahap ini itu jika diterapkan pada kondisi start, pada kondisi sistem dan keadaan yang awal tadi, diduga kuat akan menghasilkan atau memperbaiki ini itu, memperbaiki ininya, memperbaiki itunya, atau mengurangi risikonya, atau menjadi lebih murah, atau kemanfaatannya bertambah, dan lain-lain. Jadi dengan latar belakang permasalahan seperti ini, itu sudah kelihatan persoalan kita ini, persoalan yang akan kita garap dalam penelitian ini. Mohon dicatat pula bahwa setiap poin ini 1, 2, 3, 4 itu harus memakai sumber pustaka yang ada. Itu perlu, Pak. Pak Bu, perlu, ini harus ada. Sebab ide kita ini ide baru sebenarnya, tetapi ide itu juga dilandasi terhadap ada alasan akademisnya. Misalkan kita pakai metode ini. Metode yang tadi itu, yang metode dalam sistem itu tidak cocok. Kita anggap itu tidak bagus. Kita buat metode yang baru. Nah, kita buat metode baru itu harus ada idenya, harus ada rujukannya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ide kita, metode yang kita mau pakai, nah, diterapkan itu juga ada resiko, ada rujukannya. Nah, yang keempat ini diduga kuat itu juga akan perlu diduga kuat, artinya kan kita curigai atau kita ambil tesis bahwa di sini akan bisa memperbaiki keadaan yang di atas itu. Kemudian latar belakang. Ini bentar dulu, saya kembali satu slide ke depan. Nah, ini masih latar belakang ya. Nah, sekarang tujuan. Sebentar, saya ke atas setelah slide. Ini latar belakang permasalahan, kan harus ada di sini latar belakang permasalahan. Yang kedua kan tujuan khusus. Nah, tujuan khusus. Tujuan khusus harus dituliskan dengan jelas. Misalkan, Pak, misalkan ada kalimat gini, ini untuk memperoleh atau untuk mendapatkan ini itu maksud saya ya tergantung kasusnya. Atau ada kalimat teraihnya kondisi atau situasi yang ini, yang itu, dan lain-lainnya. Jadi jelas tujuan dari penelitian ini. Kemudian baik juga disampaikan tujuan penelitian yang lebih umum yang lebih luas daripada yang pertama ini. Yaitu perlu dinyatakan juga dengan jelas. Misalkan gini, untuk menambah kemanfaatan atau sistem keadaan tadi. Tadi kan sudah ada manfaatnya, kita untuk menambah manfaat itu. Atau juga kita sebutkan membantu skripsi mahasiswa atau tesis mahasiswa atau disertasi mahasiswa. Dalam konteks ini adalah dananya kita juga bisa untuk bantu mereka ini. Nah ini tujuan khusus juga harus disampaikan secara jelas. Kemudian ada juga hal lain yaitu urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu lebih tajam dari manfaat, Pak. Manfaat tentu ada, tapi urgensi itu kita lihat bahwa manfaatnya itu harus dikejar sekarang, urgent sekarang. Nah itu kita ungkapkan. Nah, perlu dinyatakan bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena ini itu terserah kasusnya. Agar misalkan sistem atau keadaan tersebut, yaitu objek penelitian kita tadi, bisa lebih bermanfaat atau mengurangi risiko negatifnya dan lain-lain. Ya.
Kalau kalimatnya kita bisa bisa jelaskan dari yang ini lebih tajam, akan lebih bagus. Jadi pemberi dana atau kita sendiri mengerti, oh ini penting untuk kita lakukan. Baik. Nah, yang terakhir yang skema. Skema ini biasanya pada proposal penelitian perlu disebutkan, ya, penelitian yang diikuti. Kalau penelitian ini kita sengaja tidak ajukan pendanaannya, ya skema ini tidak perlu. Skema ini hanya untuk kalau kita penelitian kita ini kita mau ajukan. Kalau emas saya sih, Bapak Ibu sekalian, membuat perencanaan penelitian itu diajukan saja, karena mengajukannya tidak bayar kan Bu, Pak, dan gampang online gitu ke Jakarta. Maka untuk itu harus ada skema. Skema penelitian dibuat oleh Kemendikbud pada setiap tahunnya. Kadang-kadang beda-beda. Jadi kita perlu melihat panduannya secara cermat. Kalau penyusunan tahapan penelitian ini untuk koleksi pribadi, maka skema ini tidak perlu ditulis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, skema-skema penelitian itu normalnya tidak banyak berubah, tapi setiap tahun, ya kadang-kadang di bulan Juni keluar panduan. Nah, panduannya itu kita baca secara rinci. Baik, itu tentang latar belakang. Kemudian kita lihat tujuan sekarang, Pak. Ini masih tahapan membuat perencanaan. Sekarang buat tujuan. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengetahui kebenaran yang masih tersembunyi dan yang belum ditemukan sampai saat penelitian akan dimulai. Jadi sesuatu yang di akhir penelitian kita ungkapkan bahwa itu sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum diketahui. Belum diketahui itu ada yang belum diketahui itu banyak, ada yang belum diketahui sedikit. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ada sesuatu yang baru yang tadinya belum diketahui. Baik. Walaupun ada tujuan-tujuan jangka panjang seperti yang ada di roadmap yang sudah kita bahas hari Senin kemarin itu, namun di sini tujuan harus jangka dekat dan bisa tercapai pada akhir penelitian. Jadi mohon yang ditulis di sini adalah jangka dekat. Di akhir penelitian sudah tercapai. Oke. Kemudian tujuan penelitian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di research questions melalui prosedur saintifik. Jadi para penilai proposal penelitian itu sudah sangat ahli, Bapak Ibu sekalian. Para reviewernya itu dulu reviewernya itu datang ke Jakarta, tapi sekarang enggak, Pak. Sekarang semua online. Jadi bisa menjangkau para peneliti reviewer yang pandai-pandai, yang tajam-tajam itu di seluruh Indonesia ini. Nah, mereka akan melihat bahwa tujuan ini, tujuannya tidak ada yang baru ini, proposal ini. Maka ya tidak didanai. Jadi kalau tujuannya jelas, kemudian ada roadmap-nya, kemudian mau jawab pertanyaan research questions atau pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui prosedur saintifik yang benar. Bapak-Ibu sekalian, perumusan tujuan biasanya dimulai dengan kata-kata ini, mendapatkan ini atau mendapatkan itu, atau memperoleh ini, memperoleh itu, atau ada kata-kata gini, tercapainya keadaan dengan sifat-sifat ini itu dan lain-lainnya yang senada. Jadi jelas, bisa terukur. Mendapatkan ini itu kan berarti terukur. Di akhir penelitian ada enggak itu? Sudah didapatkan enggak itu? Nah, kelihatan, Pak. Tercapainya keadaan dengan sifat-sifat ini itu juga sangat terukur. Tercapai enggak? Oh, tercapai 50%. Oh, tercapai 80%. Misalkan gini, tercapai keadaan dengan misalkan mesin itu bisa jalan dengan suhu operasional 80 derajat Celcius. Nah, jelas gitu tujuannya. Nah, di akhir penelitian tercapai enggak itu? Mungkin bisa tercapai hanya ketika dia suhunya 90 derajat atau 100 derajat. Padahal diinginkan lebih rendah, yaitu 80 derajat. Jadi terlihat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menyusun tujuan ini, itu tipsnya adalah ada angka, Pak. Ada angka gitu. Ada angka. Misalkan
berapa keluarga yang menjadi turun, jumlah keluarga domestik, kekerasan domestik yang tadinya ada sekitar 300 keluarga, sekarang di akhir penelitian itu setelah ada tips-tipsnya itu menjadi cuma 200 misalnya itu. Ya, ada angka yang penting itu. Itu salah satu tips Pak, mohon dimasukkan, ada angka masuk. Baik. Nah, kemudian sekarang tulisan pustaka. Saya ingin kembali beberapa slide ke atas. Nah, di sini. Jadi kita masih sini membuat perencanaan penelitian. Ini latar belakang, tujuan. Kita sekarang menyusun pustaka atau daftar pustaka, atau kita sebut biasanya tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, atau hal-hal lain, nama-nama lain yang senada dengan itu. Tinjauan pustaka atau kadang-kadang apa disebut sebagai ringkasan pustaka atau ya yang senada itu kira-kira. Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan atau roadmap dalam bidang yang diteliti. Nah, kemudian juga harus mengandung ini bagan dan roadmap tadi itu dibuat dalam bentuk JPG. Artinya kita gambar kemudian diupload. Nah, sumber pustaka referensi primer harus relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan atau paten yang terkini. Pustaka tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Bapak-Ibu sekalian, ini kan ada kata-kata state of the art, yaitu sudah kita bahas. Roadmap juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ini pustaka primer yang harus dimasukkan dalam 1000 kata ini. Apa yang disebut sebagai pustaka primer? Yang disebut sebagai pustaka primer itu adalah artikel di jurnal, Bapak-Ibu sekalian, dan juga di paten. Paten itu di DJKI, Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, ada websitenya. Jadi paten bisa diambil di situ atau artikel di jurnal. Artikel jurnal, nanti kita bahas sumbernya dari mana saja. Nah, sekarang kita lihat pustaka primer dan paten ini. Nah, sebentar. Kita kan mau menuliskan bagaimana menuliskan tinjauan pustaka. Nah, bagaimana struktur tinjauan pustaka itu supaya cocok, ringkas, tapi dibaca itu jelas oleh para reviewer. Caranya begini, Bapak sekalian. Ada 4 langkah saja. Ada 4 langkah saja. Jadi tidak panjang-panjang, tapi ada 4 langkah. Pertama, menentukan variabel atau parameter yang berkaitan langsung dengan sistem keadaan yang diteliti. Sistem dan keadaan itu adalah objek penelitian yang kita sudah putuskan tadi. Nah, apa yang berkaitan dengan ini? Coba kita lihat tengah ini. Di tengah ini sistem atau keadaan yang diteliti. Nah, apa yang berpengaruh terhadap sistem ini? Nanti di bawah ini ada contoh. Jadi parameter variabel apa yang berpengaruh terhadap sistem ini? Katakanlah di sini ada 4 variabel. 1, 2, 3, 4. Nah, variabel atau parameter. Beda ya Pak ya. Variabel itu gini, variabel itu adalah kalau kita rubah variabelnya, maka sistem keadaan ini juga berubah. Nah, kalau parameter itu adalah sesungguhnya dia konstanta, tetapan, tidak berubah. Tapi tidak berubahnya itu hanya untuk kasus tertentu. Tapi dia berubah untuk kasus yang lain. Jadi ya kira-kira sama, tapi berbeda sedikit. Jadi variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Bapak-Ibu sekalian perlu merumuskan ini. Apa variabel itu? Nah, setelah dirumuskan katakanlah ada 4 variabel, maka yang langkah kedua adalah mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan semua poin di A, yaitu semua poin ini, 4 variabel tadi. Katakanlah kita 4, berarti ada 4 variabel. Kita kumpulkan semua artikel-artikel yang berkaitan langsung dengan 4 variabel ini. Katakanlah di variabelnya adalah suhu, suhu ya, atau variabelnya itu adalah
fasilitas dari institusi sekolah, ya, kalau di education, ya, di pendidikan. Atau variabel lain, misalkan musim, musim panas, musim dingin, musim panas, musim kemarau, kalau di agribisnis, agriteknologi, dan lain-lain variabel itu. Nah, ini kita kumpulkan, kita cari, kita search di internet, di perpustakaan, mana artikel yang berhubungan dengan itu, yang ada hubungannya dengan ini, dengan sistem yang kita teliti tadi itu. Dikumpulkan saja dulu. Nah, kemudian yang nomor 3, yang C ini, itu menulis hasil-hasil penelitian dari artikel-artikel di B tadi secara berurutan. Kalau yang B itu hanya mengumpulkan saja, dikompilasi, dimasukkan sini, dimasukkan folder ini, masukkan sini, disimpan. Kemudian yang C itu menulis hasil penelitian dari masing-masing artikel. Katakanlah dari 4 variabel atau 4 parameter itu ada 10 artikel. 10 artikel. Maka di tahap nomor C ini 10 artikel itu kita lihat hasilnya. Hasil artikel pertama, hasil artikel kedua, hasil artikel ketiga, kita list, kita daftar secara berurutan. Nah, hasil-hasil tadi itu bisa termasuk gambar, tabel atau grafik yang ada dalam artikel tadi itu. Misalkan dalam satu artikel itu ada keempat variabel ini, tapi juga ada cuma satu saja. Jadi tidak sama antar artikel itu. Ada yang artikel variabelnya banyak yang bisa kita manfaatkan, ada yang sedikit. Dan tidak boleh ada yang tertinggal atau terloncati. Sebab kalau terloncati satu, maka ini nggak kelihatan nanti. Baik, nah itu setelah ini berarti sudah menuliskan artikelnya itu, pustakanya. Kemudian yang keempat, penulisan pustaka tidak perlu berpanjang panjang. Bahkan bagus kalau sependek mungkin, asal semua poin C tadi telah terpenuhi. Jadi poin C itu ini, kita punya 4 artikel sebagai rujukan. Nah, kita sudah ada semua di sini. Hasil artikel pertama, kita gambarnya. Hasil artikel kedua mungkin tabelnya. Hasil artikel ketiga itu kesimpulannya. Semuanya itu sudah ada di sini, maka sudah cukup. Jadi penulisan pustaka itu ringkas, tidak banyak. Nah, ini beda Bapak sekalian ya dengan kalau kita nulis skripsi. Kalau mahasiswa kita nulis skripsi atau nulis disertasi atau tesis ya S2 S3 itu, maka harus lebih lengkap dari ini. Ini kita tidak berorientasi ke situ. Kita berorientasi ke proposal penelitian. Baik. Nah, ini contoh penulisan pustaka tadi. Ini yang tadi kan yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang sistem keadaan yang diteliti itu bentuknya gini. Nah, contohnya adalah membran fuel cell. Barangkali belum ada, tentu banyak yang tidak mengenali ini. Ini direct methanol fuel cell bahan bakar. Saya ingin ceritakan saja bahwa kita perlu membran yang baru. Membran yang baru itu diperlukan karena membran ini belum efektif yang sampai sekarang. Dibuat membran baru. Nah, kita mau membuat membran baru dengan komposisi baru. Nah, apa saja yang berpengaruh terhadap ini? Nah, yang berpengaruh di antara adalah kitosannya, kemudian kitosan itu bahan Pak ya. Ini polietilennya, ini kemudian cara membuat membrannya juga berpengaruh. Kemudian grafen oksida, ini bagian dari kompositnya. Jadi keempatnya ini berpengaruh terhadap membran ini. Contohnya ini, variabel dan parameter bagi membran komposit adalah kitosan, grafen oksida, PEK yang ini, dan metode pembuatan membran. Ini keempatnya itu berpengaruh terhadap komposisi fungsi dari membran yang baru ini. Maka langkah kedua adalah perlu artikel yang berkaitan dengan kitosan. Kenapa kitosan? Karena kitosan kita sebut di nomor A ini. Kenapa GO atau grafen oksida? Karena kita sebutkan di sini. Kenapa PEK? Karena kita sebutkan di sini. Dan kenapa perlu artikel yang berkaitan dengan fabrikasi membran? Karena kita sebutkan di A itu. Jadi A ini penting untuk kita lakukan tahap demi tahap. A ini kemudian kita perlukan artikelnya. Kemudian yang ketiga C adalah apa tadi C? C itu ini menulis hasil-hasil penelitian. Ya. Jadi kita punya artikel banyak sini tentang kitosan, grafen oksida, PEK dan membran. Nah, masing-masing artikel itu kita tulis hasilnya. Kan setiap penelitian itu ada conclusion, ada kesimpulan di akhir artikel tersebut. Nah itu kita ambil, atau ngambil yang tengah juga tidak apa-apa. Results and discussion, kan.
hasil dan diskusi di dalam penelitian itu, di dalam penulisan itu. Nah, kita ambil juga. Yang D, lihat slide berikutnya. Ini contohnya Bapak sekalian ya. Ini membran tadi. Nah, contohnya ya, kita tulis begini. Maaf, saya kembali satu slide. Ini kan modifikasi ketulisan. Jadi kita tulis modifikasi ketulisan itu apa yang berpengaruh terhadap ini. Ini. Ya ini tidak perlu dibaca. Saya sekitar contohnya saja bahwa apa saja yang bisa dilakukan dalam memodifikasi ketulisan. Kita tulis di sini. Kemudian ada ini fungsionalisasi grafen oksida. Kenapa grafen oksida ini kita tulis? Karena saya naik ke atas lagi. Karena DO kita tulis di sini. Itu fungsionalisasi grafen oksida. Jadi kita tulis di sini. Jadi ada subbab modifikasi ketulisan, ada subbab fungsionalisasi grafen oksida. Dikatakan subbab karena babnya adalah penulisan pustaka. Ya ini, nah di dalam subbab ini ada ini, Bapak Ibu sekalian, ada rujukan. Ini rujukannya, ya. Mohon dilihat ini, angka 20 ini. Angka 20 ini adalah rujukan ke 20. Dalam yang lain tidak saya sampaikan di sini aja. Rujukan ke 20. Kenapa 20? Ya karena dia urutannya 20. Kemudian coba mohon dilihat kalimat berikutnya ini. Nilai penting grafen dalam aplikasinya di berbagai sel bahan bakar telah dilaporkan. Nah, itu juga kita rujuk. Nomor 21, 22. Kita rujuk. Kita kebetulan di sini ada 2 rujukan di artikel-artikel yang lain. Jadi setiap kalimat atau setiap ide yang ada dalam penulisan pustaka itu harus ada rujukannya. Nah, kemudian ini ke bawah ini juga ada rujukannya lagi. Jadi memang membuat proposal ini tidak bisa 3-4 hari ya. Kalau untuk skala nasional kita buatnya harus paling tidak 2 minggu, 3 minggu dengan kesibukan yang lain. Jadi kita baca ulang. Gitu. Nah ini kelanjutan tadi ini ya, Bapak sekalian, fungsionalisasi grafen oksida. Ini ada kalimat-kalimat lain, ini ada rujukan-rujukan yang lain. Baik juga kalau dituliskan begini, Bapak Ibu sekalian. Sampai Agustus 2019. Ini contoh proposal saya dulu. Grafen oksida ternyata masih banyak dieksplorasi ya, dan lain-lain itu. Jadi mohon disebutkan ini sampai Agustus 2009. Jadi jelas bahwa pada saat proposal dibuka kita menyebutkan kalimat ini itu berarti sampai saat terakhir. Mungkin ya sekitar 2-3 minggu sebelum proposal ditutup. Nah, kita sudah sampaikan ini. Nah, kemudian tips yang lain untuk penulisan pustaka harus ada angka-angkanya ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Harus ada angka-angkanya ini. Kalau penelitiannya kuantitatif atau empiris. Kalau penelitiannya Bapak Ibu sekalian itu kualitatif, juga tentu ada angka-angkanya yang kita kutip ya dari penelitian-penelitian itu. Karena angka itu menunjukkan bahwa kita membaca rinci. Bukan permainan kata-kata kita saja, tapi membaca rinci dan ada laporannya, sehingga reviewer itu bisa mengecek. Kalau kita bisa mencari di internet, maka orang lain juga bisa mencari di internet hal yang sama. Jadi kita tidak bisa merubah kata-kata ini, tidak bisa merubah angka-angka ini. Orang lain bisa mengecek ini. Oke. Ini contohnya. Baik, ya saya sekarang menyusun metodologi. Saya naik ke atas beberapa slide. Di sini. Jadi kita sudah membuat perencanaan penelitian itu, kita latar belakang sudah, tujuan sudah, menyusun pustaka sudah. Sekarang kita menyusun metodologi. Menyusun metodologi. Nah, sini. Baik. Bapak Ibu sekalian, ada 2 istilah di sini yang perlu kita bedakan. Satu adalah metode, satu adalah lagi metodologi. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ini. Saya hanya mengulangi saja.
karena Bapak Ibu juga sudah sering meneliti. Saya hanya mengulangi saja bahwa metode dan metodologi itu berbeda. Metode itu adalah metode penelitian, itu adalah semua metode atau teknik atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian. Semua. Jadi metode. Jadi baik metode atau teknik atau cara atau prosedur itu semuanya disebut sebagai metode penelitian. Yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Biasanya ada apa ya, ada 3 atau 4 gitu jenis dari metode, teknik, prosedur ini, yaitu metode teknik untuk pengumpulan data. Pengumpulan data ini penting, ya. Ini perlu dimasukkan nanti dalam metodologi. Pengumpulan data, bagaimana data dikumpulkan? Ini keharusan, ya Pak, ya, Bu, menyusun metodologi harus ada metode teknik pengumpulan data atau prosedur, ya. Prosedur mengumpulkan data, pakai survei atau pakai laboratorium, pakai alat, semua harus disampaikan di sini. Kemudian yang jenis lain adalah metode atau teknik statistik yang menghubungkan antara data yang kita peroleh tadi dan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kita punya data. Nah, setelah kita kumpulkan dengan metode itu kita punya data. Nah, data ini kan mau kita evaluasi untuk mencari hubungannya dengan sesuatu yang lain. Misalkan sesuatu yang lain itu adalah kesimpulan dari data itu. Misalkan datanya itu ternyata misalkan ternyata datanya itu petani-petani ladang tertentu, agrobisnis itu tidak memperhatikan misalkan sirkulasi musim, tidak memperhatikan sirkulasi musim. Nah, ada angka di situ. Nah, jadi kita punya data, tapi itu tadi kesimpulan, berarti ada sesuatu menghubungkan antara data dan sesuatu yang tadinya belum diketahui. Oke. Jenis yang lain adalah metode teknik yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil. Nah, ini juga ada beberapa hal tertentu di sini. Kemudian juga teknik karakterisasi. Biasanya di penelitian yang di Fakultas Sains dan Teknologi, di sipil ya, di agrobisnis dan agroteknologi, ada alat-alat yang dipakai. Nah, alat-alat yang dipakai itu misalkan mengukur compressive strength ya, dari beton, misalnya. Ada beton dalam bentuk silinder itu ditekan gitu sampai dia pecah. Nah, ada keluar angka di situ. Nah, ini metode ini perlu disampaikan dalam metode dan akurasinya bagaimana. Nah, itu juga perlu disampaikan dalam teknik-teknik karakterisasi. Baik, ini adalah metode. Sekarang metodologi. Metodologi itu apa? Metodologi itu adalah proses-proses yang secara sistematis memberikan penyelesaian terhadap permasalahan. Jadi ini sekumpulan proses yang kita sebagai peneliti itu urutkan dari sini ke sini. Pertama pengumpulan data pakai metode ini. Setelah itu analisis data pakai metode atau teknik ini. Setelah itu pengambilan kesimpulan itu harus pakai teknik ini. Jadi ada sekumpulan proses. Ya. Sekumpulan metode penelitian yang terpilih ditambah dengan urutan-urutan yang logis. Ini ada 2 syarat metodologi itu. Jadi yang syarat pertama adalah ada metode penelitian, ada sekumpulan metode penelitian. Jadi metodenya tidak boleh satu, tidak boleh satu, karena mengumpulkan data itu satu metode, menganalisis data metode yang lain. Jadi kalau hanya satu tidak mungkin terjadi dalam metodologi itu. Ya, metodologi selalu melibatkan beberapa metode penelitian atau prosedur atau teknik penelitian. Nah, ini ada sekumpulan metode penelitian yang kita pilih dan urutannya yang logis. Jadi urutan pertama kita pakai metode ini untuk mengumpulkan data. Kemudian kita pakai metode ini untuk menganalisis data. Nah, kenapa kita milih metode ini? Karena metode menganalisis data itu kan banyak. Tapi kita pilih yang ini karena kita penelitiannya kuantitatif, maka kita pakai ini. Atau penelitiannya kualitatif, kita pakai ini. Atau penelitiannya itu analitis, tidak pakai alat, ada asal dari data. Maka critical thinking, berpikir secara kritis, itu kita masukkan sebagai urut-urutannya metodologi tadi. Jadi kita bahas, kita lihat, coba lihat yang ini tentang metodologi ini. Metodologi itu berisi
persiapan bahan pertama ini atau objek, yaitu bahan penelitian atau sistem atau yang sesuatu yang akan kita teliti itu harus dipersiapkan. Itu harus disebut di dalam metodologi. Persiapan ini tergantung jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Apakah kuantitatif, apakah kualitatif, fundamental, empirical, empiris, dan lain-lain. Hal terpenting adalah bahwa bahan atau objek tersebut yang ini sudah ada dalam jangkauan. Ya, misalkan sudah ada di laboratorium atau sudah ada di daftar nama mahasiswa untuk interview. Ada sistem untuk interviewnya itu, ada nama-namanya yang alamatnya dan lain-lain yang perlu kita sampaikan itu. Ini harus kita siapkan. Atau kalau belum ada, ya kita bilang ini termasuk persiapan bahan objek adalah menentukan nama untuk yang diinterview, misalnya itu di kecamatan ini atau kabupaten ini yang memenuhi kriteria ini. Ya, harus disampaikan di persiapan bahan. Kalau bahan, misalkan kita perlu bahan asam asetat atau perlu bahan semen atau perlu bahan semen khusus, misalkan semen anti ion fluorida. Nah, kita sebutkan semua persiapan bahan dan keperluannya itu. Yang kedua adalah metode-metode dan proses yang dikenakan pada bahan objek. Jadi ini kita sudah bahan dan objeknya sudah ada. Nah, sekarang bahan dan objek itu kita perlakukan dengan sesuatu, dengan metode tertentu, supaya apa? Supaya bisa diambil datanya. Sebab bahan objek yang mentah tidak bisa diambil datanya. Misalkan hanya ada nama orang saja yang akan kita interview, maka itu tidak bisa kita ambil datanya. Atau ada kalau penelitian saya itu ada bahan-bahannya, misalkan ada grafen oksida, ada kitosan, ada zat-zat ini, tapi itu bahan belum diperlakukan, maka tidak bisa diambil datanya. Maka dibuat metode tertentu supaya itu bisa diambil data. Nah, itu gampang isinya ya, metode yang Bapak Ibu sekalian siapkan tadi. Saya naik ke atas sedikit ya. Nah, yang tadi itu. Nah, ini. Kita metode pengumpulan data, metode statistik, ya, metode untuk data itu kita sampaikan di sini. Atau sebelum ini. Ya. Itu metode untuk pre-treatment harus sudah baku. Berarti disebutkan rujukannya. Tidak boleh kita membuat metode sendiri. Kecuali kalau kita mau masuk menganggap bahwa penelitian kita itu termasuk analitis. Jadi kita membuat metode baru. Nah, kita harus punya rujukan untuk ini. Yang ketiga, yang C, prosedur pengambilan data, yaitu pengukuran dan lain-lain. Ini perlu ditulis secara jelas dan mempunyai rujukan ilmiah. Di mana kita ambil metode itu. Misalkan metode ekstraksi, kalau dalam kimia ya, metode ekstraksi zat kitosan, misalkan. Nah, itu harus ada, kita sebutkan, kita ambil dari mana metodenya itu. Atau teknik wawancara yang kita lakukan, nah, misalkan itu harus disebutkan di sini. Jelas, Pak. Ya, satu saja cukup, Pak. Satu atau dua, satu rujukan. Kemudian yang kedua, untuk prosedur pengambilan data ini, sering data itu diambil berseri. Jadi seri pertama kita ambil datanya. Nah, seri data pertama akan digunakan pada seri data kedua dan seterusnya. Jadi ada objek penelitian yang kita ambil data pertama. Nah, setelah kita ambil data pertama, kita ambil optimasinya. Nah, kemudian optimasinya baru kita melangkah ke pengambilan data seri kedua. Seri kedua itu orangnya juga sama, tapi mungkin pertanyaannya lain. Kalau dalam kuantitatif itu pertanyaan lain. Nah, mana yang kita ambil? Tadi katanya hasilnya kita ambil 100 orang. Sekarang tahap kedua itu tidak perlu 100 banyak orang itu, kita perlu cuma 30 orang. Nah, bagaimana cara memilih yang 30 orang itu? Nah, itu berarti datanya berseri, diambil berseri. Nah, itu perlu juga kita buat semacam desain pengambilan data. Jadi data 100 orang itu kemudian disemitkan jadi 30. Yang 70 kita
anulir, ya. Kita tidak pakai datanya untuk berikutnya. Jadi ada desain pengambilan data. Itu kalau sederhana. Kalau penelitiannya lengkap, wah rumit Pak, banyak, Makanya harus dibuat desain pengambilan data yang rinci. Biasanya untuk tesis master atau Bapak Ibu yang sudah doktor tentu tahu ini, terlalu sulitnya membuat desain pengambilan data ini. Kemudian yang keempat, setelah data terkumpul, itu prosedur analisis terhadap data. Oke. Data primer dari alat pengukuran, misalkan dari foto atau grafik atau dari alat-alat yang alat-alat elektronik itu kan kalau kita meneliti memasukkan sampel kan keluar datanya secara digital. Itu memiliki cara analisis yang relatif pasti sehingga ini perlu diikuti. Cara analisisnya tidak banyak. Misalkan gini, saya memotret bahan kitosan saya itu. Setelah saya perbaiki dengan grafen oksida, saya campur dan saya periksa, saya potret. Nah, potretnya ini pakai SEM namanya, SEM, scanning electron microscopy. Itu dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya itu penafsirannya tidak bisa lain, Pak. Karena apa? Karena sudah pasti. Sehingga cara analisisnya juga sudah pasti. Misalnya gini, gambarnya itu bulat-bulat. Ini bulat, seperti kelereng itu banyak dipotret. Kita tidak bisa bilang bahwa struktur dalam dari materi itu kotak-kotak. Tidak mungkin, karena gambarnya bulat-bulat. Gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai memiliki cara analisis yang relatif pasti, sehingga perlu diikuti. Tidak bisa cara lain. Kemudian data primer dari survei, wawancara, dan lain-lain perlu diolah. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa, Pak, harus dikuantisasi. Ada caranya itu. Yaitu apa artinya dikuantisasi? Artinya adalah dijadikan ada angkanya. Ada angkanya, Bapak Ibu sekalian yang pengalaman di penelitian kualitatif, mestinya bisa ini. Jadi data survei wawancara itu yang tadinya hanya ide-ide yang kita kumpulkan, nah itu harus dikuantitasi. Misalkan berapa persen ya, yang mengatakan ini, atau berapa persen mengatakan itu, dan lain-lain. Yang penting keluar angkanya. Nah, cara analisisnya itu relatif bisa fleksibel dan terkendali. Jadi relatif bisa frame berpikir kita itu agak longgar, tapi tetap berada dalam frame berpikir yang sudah umum di dalam disiplin ilmu tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu pengambilan kesimpulan atas data. Yang saya maksud di sini itu kesimpulan atas data, bukan kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian itu nanti, ini kesimpulan data. Nah, kesimpulan ini adalah per set data. Jadi kita punya data, saya punya beberapa kitosan yang sudah saya perbaiki sifatnya dengan grafen oksida tadi. Ada katakanlah ada 8 sampel. Maka kesimpulan itu, yang kesimpulan data ini adalah untuk 8 sampel ini saja. Sampel yang lain kita buat kesimpulan yang lain. Atau kalau survei, kita buat 100 orang survei tadi, ada datanya. Nah, kita membuat kesimpulan terhadap survei tadi, itu harus per set data itu. Sehingga kita atas dasar kesimpulan yang untuk 100 orang tadi, kita bisa ambil kesimpulan, kita ambil 70 orang itu kita keluarkan, kemudian 30 orang itu kita wawancarai ulang dengan set pertanyaan yang lain. Jadi itu adalah yang saya maksud dengan kesimpulan ini adalah per set data. Nah, yang kedua ini penting. Kesimpulan-kesimpulan dari masing-masing data harus senada jika diambil dari bahan objek yang sama. Harus senada, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak senada, tidak menggambarkan sesuatu. Saya mohon stop share sebentar, sehingga saya bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan yang senada itu begini, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan senada. Jadi ada set data sini. Data ini mengatakan kesimpulannya begini, katakanlah ya. Data yang lain yang merupakan kelanjutan dari yang tadi itu, datang itu mengambil kesimpulan yang lain pula, maka ini harus senada. Kemudian kesimpulan yang lain itu kita ambil kesimpulan yang lain lagi, maka 3 data set itu harus senada. Kenapa? Karena data sumbernya itu sama.
kita tidak boleh membuat kesimpulan yang berbeda kalau datanya berbeda. Kesimpulan itu tidak boleh. Nah ini kalau kita waktu ingat ya, kita waktu S3, S2, kalau ada data yang tidak bisa dijelaskan, tidak seirama dengan data yang lain, kesimpulan data yang lain, ini kita punya data gini, serangkaian data. Kita ambil kesimpulan pertama. Kalau data lain, ambil kesimpulan kedua, ketiga. Nah, kesimpulan kedua, 1 dan 2 itu seirama. Tapi kesimpulan ketiga tidak seirama. Bagaimana cara menghubungkannya? Tidak ketemu. Logika kita pikir tidak ketemu. Ya, repot. Ya, kadang-kadang terpaksa kita ulangi yang set ketiga tadi itu. Jadi ini sangat penting. Sebab kalau enggak itu akan diserang oleh para promotor, oleh para dosen penguji. Oleh kalau dalam konteks kita ini akan jadikan titik lemah proposal kita. Baik. Baik ya, mohon maaf. Saya akan share lagi. Tinggal dikit. Baik, Bapak sekalian. Jadi kesimpulan dari masing-masing data itu harus senada jika diambil dari bahan atau objek yang sama. Nah, yang keenam, ternyata bukan yang terakhir. Yang keenam yang terakhir. Diagram alir penelitian. Ini perlu ada, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Diagram penelitian ada. Ini diagram alir penelitian, bukan diagram alir untuk roadmap. Ya, mohon dibedakan. Karena di roadmap juga ada diagram alir. Tapi yang ini setiap proyek penelitian per tahun yang kita ajukan itu harus ada diagram alirnya. Artinya apa? Diagram alir itu tahap demi tahap apa yang kita lakukan, mulai dari persiapan bahan sampai pengambilan kesimpulan. Bahkan alir dapat lebih dari satu jalur, atau dapat satu jalur pada bagian tertentu dan lebih dari satu jalur pada bagian yang lain. Nah, itu tergantung kepada kita, masing-masing nature dari penelitian kita itu. Bahkan alir dapat diawali dari mulai dan dapat diakhiri dengan selesai. Ya ini sebenarnya istilah saja, start atau selesai. Tapi biasanya kalimat ini tidak muncul. Kita hanya mengatakan bahwa pertama diagram alirnya itu dimulai dari pengumpulan data tentang ini. Kemudian cara mengumpulkannya adalah ini. Jadi ada set. Dan terlihat bahwa bagian alir itu kelihatan ada titik yang mulai dan ada titik yang mengakhiri. Bentuk diagram alir itu bervariasi, Bapak sekalian, tergantung peneliti dan nature dari penelitiannya. Ya, ini bagaimana bagian alir yang bagus ya tergantung keahlian Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa sama, tapi yang penting ada diagram alir. Yang saya sebutkan ada mulai dan ada mengakhiri, itu harus ya. Itu harus ada awalnya, harus ada akhirnya. Barangkali di tengahnya itu ada iterasi, ada pengulangan. Hasil ini nanti digunakan untuk ini, kembali lagi ke atas, kembali ke langkah pertama, kembali langkah dua, kemudian diteruskan langkah tiga, ada 2 pertanyaan, iya atau tidak, kemudian hasilnya kesimpulan masuk lagi ke tahap 3 dan seterusnya. Itu boleh tergantung kepada jenis nature dari penelitian kita ini. Nah, berikutnya ada salah satu contoh. Ya ini kebetulan saya ambil contoh yang paling enak Pak, yang saya kuasai betul, yaitu ini penelitian kami, grup kami yang sedang didanai tahun ini, 2 tahun ini, tahun lalu dan tahun sekarang, 2 tahun. Nah ini kita ada langkah begini, langkah A, langkah B, langkah C, langkah D, ini dalam 1 tahun. Langkah A, misalkan kita membuat membran, fabrikasi membran. Nah, di dalam fabrikasi membran itu ada 2 langkah. Pertama, disiapkan grafennya. Ini metode tersendiri, penelitian sendiri ini. Bukan penelitian, ada langkah tersendiri yang untuk menyiapkan grafen ini. Dan yang kedua adalah memfungsionalisasi PEK. Ini langkah tersendiri. Ada beberapa tahap di sini menjadi fabrikasi membran. Setelah membrannya jadi, nah kemudian membrannya itu dikarakterisasi materialnya. Apa bentuk karakterisasinya? Karakterisasinya adalah yang nomor 3, yaitu ikatan hidrogen, kondensasi tidak sempurna, dan lain. Diteliti. Berarti di sini ada beberapa percobaan. Ini juga ada beberapa percobaan.
Misalkan morfologi, sampelnya tadi yang bahannya sudah jadi tadi kita potret, kemudian kita uji kristalitasnya, kita uji panasnya, dan lain-lain terus ke kanan gini sampai di akhir penelitian tahap pertama, tahun pertama. Di sini sudah bisa diambil tulisan, misalkan untuk skripsi anak S1 ya, atau publikasi mahasiswa S2 yang pertama. Misalkan begitu. Nah, selanjutnya ini tahun pertama, tahun kedua ini tahun pertama ya. Tahun pertama itu di sini adalah I hasilnya. Angka D, A, B, C, D. Kemudian tahun kedua lanjutkan dengan E, F, G, H. Ya, G, H. Nah, angka 1 Romawi itu adalah keadaan di mana yang tadi ini berada. Ini posisi terakhir di sini, posisi terakhir di sini sebagai awal dari posisi tahun kedua. Ini juga sama, Bapak sekalian, dibuat gini, diteliti ini, di percobaan ini. Terus kemudian di sini divariasi, semua sampai terakhir kinerja kelas. Nah, ini terakhir di kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian juga membuat seperti itu. Biasanya penelitian itu ada yang skemanya itu 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, di Kemendikbud ada 1 tahun, ada yang multi years, multi tahun. Multi tahunnya itu ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, maksimum 3 tahun. Jadi kalau kita mendaftar untuk yang 3 tahun, maka kita harus membuat diagram alir itu untuk 3 tahun. Tahun pertama yang ini, kalau ini ya, untuk yang ini tahun pertama. Tahun kedua yang ini. Tahun ketiga saya tidak ada. Nah ini contoh nggak ada, ini tahun kedua. Itu harus lengkap gitu. Nah sehingga para reviewer atau para penilai proposal itu mengerti, oh kelompok riset ini memahami apa yang akan dikerjakan, sehingga dana bisa dikeluarkan. Gitu. Sebab ini dana negara. Sebab kalau dana negara itu dia dikeluarkan untuk sesuatu yang belum jelas, tidak akan begitu. Yang mengeluarkan yang salah nanti, karena diaudit BPK. Jadi kalau kita ini yang jelas, nah, mereka dengan senang hati memberikan dana. Mohon diingat Bapak Ibu, dana penelitian itu banyak ya, tahun-tahun sebelum pandemi itu banyak. Jadi yang proposal yang diterima itu kenapa diterima begitu? Katakanlah dari yang daftar 800 proposal se-Indonesia, yang diterima itu katakanlah 450 gitu. Nah, kenapa yang lain tidak diterima? Yang lain tidak diterima itu bukan karena dananya tidak ada. Sejauh saya tahu ya. Bukan dana pemerintah tidak ada, tapi proposalnya kurang bagus. Reviewer itu tidak yakin gitu. Tidak yakin bahwa kalau dana diberikan itu nanti keluarannya nyampe enggak gitu. Kenapa tidak yakin? Nah, karena tidak ada di antaranya ini bagian alirnya itu. Tahun pertama apa yang dikerjakan, tahun kedua apa dikerjakan, tidak jelas. Nah, kalau kita harus jelas gitu. Jelas itu kalau tidak didanai pun ya kita jalan juga karena ada mahasiswa kan yang tetap dikerjakan. Baik sekalian, Bapak. Nah, tinggal 2 slide. Nah, ini yang tahap berikutnya adalah melaksanakan penelitian. Ya, jam 10 sedikit. Melaksanakan penelitian. Jadi saya naik ke atas, jauh ke atas, sebentar, biar kita tahu frame berpikir kita ini. Nah, kita di sini. Ya, membuat tahapan penelitian itu ada 3. Ya, membuat perencanaan, melaksanakan penelitian, dan membuat laporan. Nah, sekarang kita berada di sini, melaksanakan penelitian. Yang metodologi itu adalah yang tadi. Sekarang kita di sini, melaksanakan penelitian. Sini. Melaksanakan penelitian sebenarnya gampang, Pak. Tahap yang mudah dalam konsep. Ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian mencari periset, mencari mahasiswa ya, yang minta kita jadikan skripsi, melaksanakan skripsi. Kalau tidak ada pada tahun yang bersangkutan, nah, kita terpaksa kerjakan sendiri atau dengan asisten peneliti. Asisten peneliti bisa diambil biasanya dari laboran atau tenaga staf kita atau siapa saja mahasiswa kita, mahasiswa senior ya kita minta sebagai tenaga peneliti. Dan kita sendiri kadang-kadang kalau
pas tahun tertentu nggak punya mahasiswa, ya kita terpaksa jalan sendiri masuk lab. Kemudian yang kedua itu melaksanakan metodologi. Sudah tidak usah berpikir banyak, metodologi itu kita laksanakan saja. Karena pada waktu kita menyusun tadi itu sudah lengkap, sudah rinci, sehingga kita jalani. Memang Bapak Ibu sekalian, melaksanakan metodologi itu kadang-kadang tidak mulus, ada gangguan-gangguan. Misalkan alatnya rusak, ya jalan, atau kalau kita ada survei itu surveyornya tidak jalan, sakit, atau orang yang kita survei itu tidak selengkap dulu 100 orang, sekarang tinggal dengan berbagai macam alasan cuma 80. Banyak kendala dalam melaksanakan metodologi, tapi itu harus stick, harus kaku, harus kuat di metodologi itu. Karena metodologi kalau sudah kita sampaikan ke perusahaan tidak bisa berubah, kecuali perubahan itu bisa ada alasannya. Kemudian yang ketiga yang juga sangat penting dalam penelitian adalah mencatat tiap langkah, ya, Bapak Ibu sekalian. Harus punya logbook. Setiap hari kalau penelitian ini apa yang dikerjakan, tulis di situ. Catatan itu menjadi sangat banyak, ya tidak apa-apa, yang nyatatkan mahasiswa. Kita sendiri ya biasanya tidak. Itu harus kita catat. Apa tiap langkah yang kita lakukan kita catat di situ. Tidak harus rapi-rapi, pokoknya harus catat. Hari ini tanggal sekian kerjakan ini, hasilnya ini. Dah. Mana hasilnya? Ini hasilnya. Nah, ini tiba-tiba saya ingat kisah Abu Salam, ya. Mohon maaf saya cerita sedikit ini. Saya pernah menguji, saya ketua sidang mahasiswa S1 di ITS. Sidang mahasiswa S1 di ITS itu kan ada pengujinya 5 orang. 1 orang sebagai pembimbing, jadi mahasiswa yang dibimbing itu. Jadi 1 maju. Nah, suatu saat pernah terjadi begini, mahasiswa ini nulisnya kurang cermat. Jadi hasil di bab 4, yaitu bab hasil dan susu itu beda dengan di lampiran. Beda dengan di lampiran. Hasilnya tidak sama. Di lampiran mengatakan ini ada angka sekian, di bab 4 angka sekian. Nah, ada dosen itu yang teliti. Loh, Anda nggak sama. Apa terjadi? Mana yang benar? Yang benar dia bilang gitu. Waktu itu dia tidak tahu bahwa dosen bertanya, melihat ada 2 data, dia melihat yang benar yang di lampiran yang benar. Berarti angkanya sekian betul. Kok beda dengan di bab 4? Ya Pak, beda. Enggak Pak, sama katanya gitu. Loh, enggak beda, coba lihat naskahmu. Dilihat naskahnya ternyata beda. Beda Pak Ibu sekalian. Nah, dia menjawabnya benar, yaitu yang di lampiran yang benar. Akhirnya dosen ini tidak mau terima. Berarti Anda bagaimana ini 2 angka ini beda ini, jaraknya jauh lagi. Akhirnya saya sebagai ketua sidang ya, karena ibu waktu itu ibu ya yang tidak mau terima ini harus tidak bisa meluluskan. Akhirnya saya bilang gini aja. Saya bilang ke anak mahasiswa itu, sidang kita tunda. Ya. Anda cari logbooknya, karena logbooknya tidak dibawa waktu itu. Anda cari logbooknya, logbook penelitian Anda itu mana yang benar, angka di bab 4K atau angka yang di lampiran. Sidang tunda 1 minggu. Setelah 1 minggu kembali lagi sidang. Alhamdulillah ternyata yang dia sebutkan benar. Tadi dia salah kutip. Yang benar itu ada yang di lampiran, yang di bab 4 itu yang salah. Mana buktinya? Ini Pak. Dia bawa logbooknya, ditunjukkan pada dosennya. Dosennya mau terima. Jadi logbook ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, slide terakhir ini membuat laporan harus memakai format standar yang benar. Kemudian meringkas skripsi dan tesis itu untuk kita jadikan laporan. Itu boleh Pak. Diringkas. Bukan ditulis ulang semuanya, diringkas mana hasil-hasil yang penting dan kita bisa masukkan dalam laporan. Kemudian menulis publikasi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini tugas untuk sampai hari Sabtu. Mohon, ini saya lihat ada 3 fakultas, Fakultas Saintek, Fakultas Sosum, dan Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di Saintek itu ada agribisnis, ada agriteknologi, ada sipil. Di Sosum ada hukum, ada apa gitu. Manajemen Pak.
Oh ya, manajemen, betul. Terima kasih Bapak. Terus di FKIP ada pendidikan matematika, ada pendidikan guru SD dan apa gitu. Nah ini PKN mohon Pak, satu lagi. apa Pak? Satu lagi? PKN Pak. Oh PKN, ya ya betul PKN. Nah mohon Bapak sekalian ya melaksanakan tugas dari saya ini. Kedua saja tugasnya. Wah, ini angkanya salah ini, bukan 3 tapi 2. Membuat roadmap penelitian fakultas. Karena ini sejak kemarin belum ada. Kemudian membuat tahapan penelitian pribadi. Jadi kalau sekarang ada 10-15 Bapak Ibu dosen, berarti ya tahapan penelitian pribadi. Kalau tidak bisa pribadi, mungkin terlalu rumit, kelompok Pak, membuat tahapan penelitian kelompok. Ini tidak dinilai Pak, maksudnya tidak saya nilai karena tidak berhak menilai. Saya hanya ingin kumpulkan, nanti kita buat mana yang kurang kita perbaiki bersama. Nanti di akhir yang 5 hari ini kita perbaiki, kita laporkan sebagai output dari pelatihan ini. Tapi tidak final hari Jumat itu, masih kita bisa lanjutkan dengan WA dengan saya dan seterusnya sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang akan datang. Demikian presentasi saya. Mohon sekarang bisa tanya jawab bila ada. Saya Pak. Bu moderator, silakan. Ya, terima kasih baik, Pak Dr. Andes Lukman Atmaja, MSc PhD atas materi hari ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Dan tadi di akhir sesi ada tugas, mungkin nanti kita akan follow up kepada para peserta untuk tugas tersebut. Ya, sekarang kita masih memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu, mungkin tadi Ibu Ketua LPMI, Ibu Sri Faizah, ada pertanyaan. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Dalyani sebagai moderator. Pak Lukman, saya mau nanya nih. Oke, Bu. Tadi kan ada tugas tahapan penelitian pribadi. Itu kan nanti yang dimaksud seperti metodologi atau tahap-tahap penelitian yang tadi ada Bapak jelaskan untuk tahun pertama, tahun kedua itu ya Pak ya? Oke, Bu. Ya, itu kan Pak? Iya, betul. Oke Pak. Yang kedua pertanyaan saya kan Pak, kami ada melakukan penelitian pengembangan buku penilaian autentik, buku yang digunakan untuk di SD Pak. Buku penilaian autentik ini disingkat dengan Bupena. Ini terdiri dari 3 bagian Pak. Buku itu ada teorinya, ada percobaannya, ada asesmen atau penilaiannya. Jadi saya kan meneliti, berencana akan membuat penelitian pribadi mendalami tentang Bupena ini Pak. Data-data hasil skripsi mahasiswa sudah kami kumpulkan berdasarkan ada yang salah satulah saya contohkan untuk percobaannya Pak. Jadi dari percobaan ini latar belakangnya sih satu karena di SD tertentu itu gurunya satu tidak mahir menggunakan buku ini. Yang kedua hasil belajar siswa sangat rendah. Aktivitas belajar siswa juga rendah. Jadi dengan ini kami coba mengembangkan. Bupena ini ternyata Pak, dia tidak mewakili kompetensi dasar yang ada di kurikulum buku tersebut. Jadi dia penyempurnaannya itu nanti akan kita coba susun memenuhi dari tuntutan kompetensi dasar dari kurikulum. Nah kira-kira kan Pak, tentu dari segi pengumpulan pustaka, kita kan akan mencari artikel-artikel yang mungkin semua artikel yang mendukung kepada penelitian tersebut. Nah, mohon Pak masukannya supaya nanti untuk pengembangan atau penelitian berikutnya ini menjadi lebih baik. Jadi pendekatan apa yang saya lakukan? Begitu Pak Lukman. Baik Bu. Jadi bukunya ini
katakanlah tidak mewakili kompetensi dasar kurikulum ya yang ada. Ya. Kemudian pustakanya akan dicarikan. Ini untuk semua SD atau untuk lingkup kerjanya, untuk kurikulumnya itu kurikulum SD tertentu atau untuk bagaimana? Nah, kebetulan kan Pak, dia kan ada kurikulum untuk di SD yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oh, oke. Buku ini kan buatan kalau orang tertentu lah ya yang mencoba membuat media pembelajaran lah berupa buku. Jadi buku ini digunakan untuk di beberapa sekolah di Kota Medan. Tidak semua sekolah Pak menggunakan buku ini. Tapi karena buku ini merupakan media dalam pembelajaran untuk di sekolah, saya tertarik karena saya sebenarnya suka dengan tulis-menulis buku gitu Pak. Jadi tertarik dengan buku yang digunakan ini apakah sudah sesuai dengan isinya itu sudah mewakili dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum pemerintah tersebut. Ternyata sangat jauh gitu Pak. Oh, sudah diambil keputusan, sudah diambil kesimpulan bahwa itu berbeda, tidak sesuai dengan kompetensi kurikulum kah Pak? Artinya dari latar belakang sebelumnya kita sudah mencoba menyandingkan antara kompetensi dasar yang dia tuangkan ke dalam buku dengan kompetensi dasar yang kita ambil dari kurikulum buku, kurikulum sesuai dengan tingkat sekolah itu Pak. Jadi masih ada beberapa indikator yang belum terwakili di dalam buku itu. Itu sudah dilakukan penelitian atau Ibu mau melakukan penelitiannya nih? Nah, itu kan sudah kita lakukan penelitian dasar dari skripsi mahasiswa, Pak. Jadi gini, Bu, kalau medianya itu penerbitnya skala nasional misalkan penerbit di Jakarta atau di Solo atau di skala yang diedarkan di banyak kota secara paling tidak beberapa provinsi ya, maka ini layak uji. Layak uji. Jadi penting untuk dilakukan. Datanya itu juga harus data dia tersebar kemana saja. Itu data perlu diambil dulu karena kalau kita hanya satu buku tapi buku ini tidak banyak dipakai. Nah, kita bukan penelitian Bu, itu sekedar sayang itu anunya. Jadi kalau medianya itu terpakai banyak provinsi misalkan, kemudian dipakai di banyak SD, nah itu perlu kita lakukan. Masih relevansi dari penelitian itu ada gitu, masih ada. Jadi dilihat skalanya, sehingga datanya ya data SD itu, kemudian analisis terhadap penelitian itu. Nah, saya kira jenis penelitiannya itu bisa analytical research analytis gitu. Karena datanya kan sudah ada. Artinya bukunya kan sudah ada itu. Bukunya ada, kurikulumnya yang akan kita bandingkan itu juga ada, tinggal kita menganalisisnya. Nah, itu juga saya kira bagus, bisa dilakukan. Menjadi skala layak danai kalau skalanya besar. Skala penggunaan buku itu besar. Jadi dia dirasa kurang perlu diteliti kalau dia karena apa Pak? Karena tidak digunakan dalam skala luas ya Pak ya? Iya betul. Dan lagi Ibu bisa tidak hanya satu buku, mungkin beberapa buku yang senada itu, yang kira-kira secara sekilas Ibu baca kan, Ibu pengalaman tuh, secara sekilas oh ternyata ini buku ini sama semua, ini tidak bagus, tidak banyak dengan kurikulum. Nah, itu semua dimasukkan jadi 3-4 buku gitu. Jadi skalanya gitu. Besar gitu. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Adakah lagi barangkali? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kita persilakan, masih ada waktu kita. Bapak Ibu. Saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan Bu Juli. Iya.
ini yang berkaitan dengan roadmap penelitian maupun nanti pengabdian Pak dalam suatu universitas, bergerak dari pribadi, prodi maupun fakultas. Mungkin Pak, saya mau menggabungkan benang merah, salah satunya adalah tentang roadmap penelitian maupun PKM pribadi yang tadi Bu Sri Faizah paparkan kan Pak. Terkadang kan kita mau membuat penelitian maupun pengabdian. Yang kita acu itu kan pasti ada acuan sebelumnya kan Pak. Iya. Jadi yang menggelitik adalah bahwa seperti apa sih sebaiknya Pak roadmap penelitian pribadi. Memang harus mengacu misalnya dengan roadmap penelitian dari prodi maupun fakultas. Tapi Bu Sri tadi kan Pak agak sedikit mau membuat suatu karya ilmiahnya, yaitu tentang perbaikan tentang Bupena. Siapapun itu kan Pak, otomatis kan Pak, roadmap penelitian maupun PKM itu kan Pak, adalah Pak, itu saya Pak, bagaimana seharusnya membuat roadmap penelitian pribadi, maksudnya dalam bentuk flowchart-nya, untuk memudahkan saya, untuk mengarrange, untuk penelitian pribadi saya, tingkat prodi maupun fakultas. Seperti itu Pak. Minta bantuannya Pak saya Pak. Makasih Pak Rukman. Baik Bu Juliana, ya, Bu Ilyas semuanya. Jadi ya Pak. Membuat sebentar begini Pak, kita roadmap pribadi itu memang selalu harus merujuk ke roadmap yang di atasnya. Ya. Selalu begitu karena kita sebagai bergerak bersama untuk kebaikan Universitas Quality. Tetapi kalau saat sekarang waktu membuat penelitian itu roadmap yang di atas itu belum sempurna atau belum ada atau apapun yang di situ belum kelihatan, maka kita tidak apa-apa Bu buat roadmap pribadi lebih dulu gitu. Tahapannya begitu. Jadi kita buat lebih dulu sambil menunggu roadmap yang atas itu, roadmap institusi terjadi. Nah, pada waktu pembuatan roadmap yang atas itu dilaksanakan oleh universitas atau fakultas, pasti para pimpinan kita itu di atas itu akan mengundang semacam seminar kecil gitu, mengundang para dosennya. Selama ini penelitian apa saja sudah dilakukan. Jadi tidak mengulang lagi, penelitian sudah apa dilakukan. Jadi masing-masing dosen sudah bisa bercerita, oh saya melakukan ini, melakukan ini, untuk ini. Nah, dari lakukan yang dilakukan selama ini itu mungkin pimpinan di universitas perlu membuat ringkasannya. Berarti dari banyak penelitian ini dibuat kira tema apa yang ada yang menjadi tema terkait sekarang ini. Nah, itu kan meringkas dari berbagai macam topik yang sudah jalan. Nah, itu keharusan dari atasnya Pak. Jadi sehingga kalau sekarang mau buat penelitian yang belum ada rohnya, ya Ibu buat roadmap sendiri sementara ini. Tidak apa-apa Bu. Itu terjadi di universitas sebesar ITS juga Bu. ITS di ITB juga dulu gitu awal-awal UGM selalu gitu karena dosen itu lebih aktif lebih dulu. Setelah itu baru pimpinan di atas itu baru ya tidak apa-apa memang terjadi begitu. Oke Pak. Kalau misalnya seperti itu berarti dari mulai tingkat prodi, fakultas dan universitas merangkum dulu. Tapi bisa jadi kan Pak, dari mulai tingkat prodi, fakultas maupun universitas membuat yang berdasarkan istilahnya berarti kemampuan dari SDM-nya ya kan Pak? Iya betul. Ya, betul, itu Pak baru tapi paling tidak dia tidak melenceng jauh dari BRIN tersebut kan Pak? Iya betul. Jadi betul sekali ya, Bu Julia. Maksud saya seperti itu. Betul. Jadi betul sekali tidak melenceng betul kita harus apa yang sudah ada di atas kita ikuti. Kalau kita sekarang tahapnya belum ada kaitan dengan atas ya. Kaitan itu perlu kita buat. Kita buat dengan cara ya kita kait-kaitkan gitu. Mengait-kaitkan itu kan juga sesuatu yang tidak mudah. Jadi perlu mungkin rektor, Bapak Rektor
Bapak pimpinan menugaskan ya Bapak di LPPM atau yang seperti itu mengundang para ini untuk membuat roadmap penelitian seperti itu. Itu di kami juga Pak. terjadi gitu. Itu Bu Juliana. Oke Pak. Kemudian Pak tentang, ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Baik, sebelum saya tambahkan, kalau cara membuat roadmap pribadi kemarin ada tahapan-tahapannya itu. Kalau itu diikuti, nah, insya Allah akan jadi lengkap. Filenya belum saya kirim, mohon maaf Pak Ahmad, habis ini Pak. Iya Pak, karena kan Pak, nanti ya dari awal, iya kami tunggu materinya Pak, karena kan Pak termasuk saya juga yang kemarin ikut wisuda Pak, jadi masih ngambang bagi saya, termasuk hari ini harus tuning lagi dengan Pak Lukman. Mohon maaf ya Pak, kami kejar dulu materinya supaya ada bahan referensi kami yang mungkin bisa kami buat jadi acuan untuk roadmap penelitian prodi fakultas maupun universitas, terutama yang pribadi ya kan Pak. Baik. Habis ini Bu, saya janji Pak Ahmad habis ini. Iya Pak, oke Pak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama Bu Juli, silakan. Ya, terima kasih Bu Juli atas pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Pertanyaan berikutnya Pak, persyaratan dari saya Pak, sorry Pak, saya tanya lagi berikutnya. Mungkin kita kan Pak terlalu mungkin terpaku dengan roadmap penelitian. Oke, kita akan buat penelitian pribadi, roadmap penelitian pribadi, prodi, fakultas dan universitas. Tanpa kita harus paling tidak harus mengesampingkan hal tersebut, Pak, karena BRIN sendiri menetapkan roadmap penelitian dan pengabdiannya. Tapi yang menjadi permasalahan di kami, gitu kan Pak, SDM-nya itu sendiri, kompetensinya tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Paling tidak kan Pak, misalnya kayak saya pribadi Pak, penelitian internasional saya ada, tapi terindoskopus tidak ada. Padahal untuk misalnya kami di klaster media itu kan Pak, harus memiliki kompetensi, yaitu memiliki penelitian terindoskopus. Paling tidak kan berarti kan saya pribadi kan Pak harus memenuhi kualifikasi tersebut kan Pak, supaya goal untuk dihibah penelitian BRIN tersebut, iya kan Pak? Sebenarnya segala sesuatu itu perlu proses Ibu. Jadi kalau kita belum ada ya kita belum ada yang terfokus, itu kita jadikan target. Jadi grup risetnya itu memang kami harus meneliti jadikan target seperti itu. Kalau sekarang belum ada ya tidak apa. Nanti insya Allah tahun depan atau kita sudah ada penelitian yang bisa dipakai untuk itu, Ibu. Dan mohon dicatat ya. Jadi kalau penelitian sederhana tapi kalau penampilannya unik begitu, unik misalkan khas dari daerah Brastagi atau daerah Medan sana atau daerah-daerah sekitar situ yang unik, itu biasanya tidak ada saingan Bu. Tidak ada saingan, berarti ya asal tulisnya bagus, ide-idenya bagus, kemudian diteliti yang baik. Sedangkan cara nulisnya itu bisa minta bantuan proofreader ya, yang bayar tidak banyak tapi ya manfaat. Jadi memang selalu ada dari startnya. Kita belum ada, tapi ya kita tetap ajukan. Dan Bu Yuli ya, di Kemendikbud itu ada skema PKPT namanya. PKPT. Apa itu? Singkatannya apa lupa saya. Itu skema kerjasama antara perguruan tinggi tertentu, misalnya perguruan tinggi ya media gitu, dengan perguruan tinggi yang sudah mapan. Itu ada skema kerjasama itu, dan itu didanai betul Bu. Dan masuknya dana itu adalah yang mengajukan adalah dari misalkan Bu Juliana mau mengajukan kerjasama dengan di ITS atau Unibra atau yang lain itu.
Nah, yang di universitas yang besar ini, yang sudah umurnya banyak, itu hanya sebagai semacam pembina atau pembimbing gitu. Tapi yang melaksanakan kemudian dana yang masuk ke rekening itu tidak ke perguruan tinggi besarnya itu, tapi ke masing-masing itu. Saya sekarang juga sedang melaksanakan itu, Bu, dengan suatu universitas baru di daerah Ponorogo, PKPT namanya. Dan dananya, Bu, ya, tidak kecil, Bu. Ya. Saya ingin sebutkan dananya. Bahkan kadang-kadang lebih besar dari dana yang penelitian unggulan. Ini dana 2 tahun itu teman kami itu yang binaan kami di universitas kecil itu 350 juta untuk 2 tahun. Kan besar, Bu, itu. Ya lumayan lah untuk penelitian sudah cukup, sangat cukup untuk penelitian skala itu. Artinya adalah kalau kita belum punya roadmap seperti itu, Ibu Yuliana, teman-teman, kolega saya di Universitas Quality semuanya ini bisa mengontak universitas lain yang sudah mapan, misalkan yang termasuk grup itu, yang kira-kira penelitiannya sama gitu. Ya, di sini ada 3 fakultas. Ya. Maka mestinya banyak topik penelitian yang bisa di tempat lain juga ada. Sipil tempat lain pasti ada. Pendidikan tempat UPI misalnya mesti ada. Atau manajemen di UI tentu ada. Mohon dicatat, kalau kita dihubungi di perguruan tinggi yang sudah mapan itu dihubungi, kita senang, Bu. Kita senang. Tidak mungkin ditolak dalam tanda kutip ya. Tidak mungkin ditolak. Malah senang. Oh, baik. Jawabannya masih begitu. Kalau beliau sibuk, oh ya nanti saya carikan orang. Nah, gitu. Oke, jadi Pak caranya paling tidak itu kan Pak mengencourage dan maksudnya menggali kemampuan potensi yang ada di Universitas Quality dengan bekerja sama dengan universitas lain gitu ya Pak ya. Iya, sehingga betul. Roadmap yang penelitian itu bisa disempurnakan lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Oke Pak, makasih banyak Pak untuk itunya, untuk semua apanya Pak, supportnya. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Juli dan Pak Lukman atas jawaban dan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, kita masih ada lagi waktu. Apakah ada yang mau bertanya kembali atau berdiskusi? Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau dirasa cukup juga tidak apa-apa, Pak. Ya, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya rasa memang benar-benar sudah paham, Pak. Baik. Mungkin kita akan lanjutkan besok untuk diskusinya, Pak. Baik, Pak. Iya. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, kita akan ambil dulu sesi foto bersama. Ya, bagi yang belum senyum, boleh senyum, Bapak Ibu, biar kelihatan indah di kamera. Nyoba ya. Iya Pak, seperti itu. Oke Bapak Ibu, di tempat saya ada 2 bagian atau 2 slide. Saya akan ambil slide yang pertama. Izin Pak Rektor, boleh ke tengah sedikit Pak, biar kelihatan Pak. Oke, saya ambil 1, 2. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, saya ambil slide yang kedua, Bapak Ibu. Bu Warek, boleh Bu, kameranya di-on kan Bu? Ya, saya ambil 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, terutama dataset kita. Kami tunggu Pak hari ini, mudah-mudahan bisa sempat mengirimkan materinya Pak. Baik Pak, janji Pak. Kemarin lupa Pak. Baik Pak, ya, siap terima Pak. kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya hari ini, terutama dari dataset kita, Bapak Dr. Andes Lukman Atmaja MSc PhD, dan Bapak Rektor kita, dan Ibu Wakil Rektor, dan Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi, ya, dan Bapak Ibu dosen yang hari ini sudah hadir di pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat. Salam sehat. Salam sehat Pak. Terima kasih. Ya, salam sehat. Terima kasih Pak Lukman. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Lukman. Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir ya.
Oke. Sudah, Pak. Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Sudah beres. Daftarannya Daftar hadiran di kolom chat ya, Pak. Ya. Gimana liburannya? Pak Sudah Daliani. siap, Pak. Ibu Iya, Bu. Hotma. Iya, Bu Menanti. Siang nanti mungkin kami nggak bisa full ya Pak, PMB di sini. Terus Siang besok memang kita UIR. kosong, Bu. Tidak ada jadwal Wisuda. hari ini, Bu. Apanya Pak? Hari ini kita siang memang kosong, Bu. Kita siang Waduh. hanya Senin, Selasa, Kamis, Bu. Kasih lah Pak. daftar hadirnya nggak bisa diunduh ya? Kenapa ya? Bu, menanti udah semangat kali nih Pak Ketua. Iya. Bukan. Saya sengaja. Soalnya akreditasi Bu. Pokoknya usia bahagia nih yang paling Usia semangat di bahagia. antara kami lah. Saya ada mau bertanya, Kan Bu ketemu Hotma. di Udah sini ada mau saya bertanya. usia bahagia Bu. Iya. Ibu Krista, Ibu Sri, Pak Ibu Ridwan, yang Pak menemani kami, Supir. menemani saya selama 2 hari kan Bu. Pak Ketua Iya, ada. iya. Pak Ketua kan Oke, ukuran, Pak Bu. Daliani, terima kasih buat informasinya. Bu Hona, biasanya yang usia bahagia yang duluan masuk ya Bu. Iya. Karena kalau udah nggak bisa masuk, dia nggak tahu lagi caranya Nggak tahu Bu. lagi. Betul. Soalnya